Ketemu lagi dengan materi fisika tentang dinamika rotasi. Kita akan membahas tentang hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Momen gaya dapat menimbulkan percepatan sudut yang dinyatakan dengan rumus tau sama dengan I kali alfa, dengan tau adalah momen gaya satuannya Newton meter, I adalah momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, alfa adalah percepatan sudut satuannya radian per sekon kuadrat. Ingat bahwa momen gaya itu menimbulkan benda yang bergerak berotasi dan akan memunculkan satu besaran yang disebut dengan percepatan sudut. Jadi ingat bahwa momen gaya membuat benda berotasi dan menimbulkan percepatan sudut. Kita juga akan membahas tentang momentum sudut. Ingat momentum sudut ini terjadi untuk benda yang berotasi. Untuk benda yang bertranslasi sering disebut hanya momentum saja atau momentum linier. Momentum sudut itu dirumuskan dengan L sama dengan I kali omega atau L sama dengan M kali V kali R. Kita perhatikan konsep. Seorang penari balet ketika merentangkan lengannya akan memiliki kecepatan sudut yang berbeda dibandingkan dengan ketika merapatkan lengannya ke badannya. Seorang penari balet akan memiliki kecepatan sudut yang berbeda ketika merentangkan lengannya dibandingkan dengan ketika merapatkan lengannya ke tubuhnya. Nah, di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut yang menyatakan bahwa apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudahnya bernilai sama. Dari pernyataan ini bisa kita katakan bahwa momentum sudut seorang penari balet ketika merentangkan lengannya sama dengan momentum sudut seorang penari balet ketika merapatkan lengannya ke tubuhnya. Dirumuskan dengan L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Tarian balet merupakan salah satu aplikasi dari hukum kekekalan momentum sudut yang sering kita jumpai dalam kehidupan. Kita perhatikan contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi. Nah, dari rumus hukum kekekalan momentum sudut, maka kelajuan putaran ketika kedua lengannya direntangkan itu menjadi 3 radian per sekon. Kita akan membahas tentang energi gerak translasi dan rotasi. Kalau di kelas 10 kita membahas tentang gerak lurus, itu identik dengan gerak translasi. Nah, di sini akan digabungkan antara gerak translasi dan rotasi. Gabungan antara atau perpaduan antara gerak translasi dan rotasi itu sering disebut dengan menggelinding. Perpaduan antara gerak translasi dan rotasi itu sering disebut dengan menggelinding. Gerakan roda kendaraan atau berdasarkan gambar di video ini termasuk gerak menggelinding, yaitu perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Ada gerak liniernya, ada gerak rotasinya. Nah, gerak translasi dan rotasi itu memiliki energi kinetik yang besarnya pasti berbeda. Untuk energi kinetik translasi itu rumus yang tidak tabu lagi bagi kita, yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat. Sementara energi kinetik rotasi, EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Akibat dari gerakan benda pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut atau roda tersebut akan memiliki energi potensial sebesar mgh. Karena di sini terjadi gerak menggelinding, ada gerak translasinya dan ada gerak rotasinya, maka akan menimbulkan energi total yang kita rumuskan dengan energi mekanik ditambah energi kinetik. Energi mekanik di sini
hanya dipengaruhi oleh energi potensial, tetapi energi kinetik itu energi kinetik akibat gerak translasi dan akibat gerak rotasi. Sehingga energi total untuk gerak menggelinding itu E sama dengan MGH tambah setengah MV kuadrat tambah I tambah setengah I omega kuadrat. Energi total sama dengan MGH tambah setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Itu gerak translasi dan rotasi. Kita lihat di sini contoh, sebuah roda pejal berjari-jari 10 cm, bermasa 10 kg, berotasi dengan kecepatan 10 radian per sekon. Hitunglah momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Kalau momentum sudut itu sudah kita bahas sebelumnya, bahwa L sama dengan I kali omega, akan diperoleh nilainya 0,5 kg meter kuadrat per sekon. Kemudian energi kinetik rotasi, karena di sini hanya ditanya energi kinetik rotasinya saja, maka kita gunakan rumus EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Tapi kalau misalnya energi kinetik translasi, berarti kita gunakan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Atau energi kinetik menggelinding, berarti kita harus jumlahkan energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Tapi karena soal ini hanya diminta untuk menentukan energi kinetik rotasi, maka energi kinetik rotasi sebuah roda pejal tersebut nilainya 2,5 Joule. Aplikasi hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Mungkin ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kalau di rumah kita masih menggunakan sumur bor, sumur timba ya, sumur timba itu pasti akan menggunakan katrol. Nah, itu merupakan aplikasi hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Jelas, katrol ini akan berputar untuk bisa membuat air terangkat ya dari tempatnya ke tempat yang kita inginkan. Atau mungkin di tempat bangunan-bangunan yang tinggi, di situ juga menggunakan katrol untuk membawa beban-beban yang berat ke ketinggian yang diinginkan. Untuk katrol, nilai momen inersianya ini sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, ada satu katrol, ada dua katrol. Pada dasarnya, gerakan benda itu memiliki percepatan berapakah untuk katrol, gitu ya. Jadi untuk satu katrol, A sama dengan M per M tambah setengah M dikali G. Dan untuk dua katrol, A sama dengan M2 kurang M1 per M1 tambah M2 tambah setengah M kali G. Ingat, kalau dia M besar, itu menunjukkan massa katrol. M besar massa katrol, M kecil massa bebannya. Kemudian untuk benda yang menggelinding pada bidang miring, di sini sering ditanya berapakah kecepatan gerak benda dan berapakah percepatan benda. Untuk kecepatan gerak benda bisa saja berlaku di sini adalah gabungan antara hukum kekekalan energi mekanik ya. Tetapi ada cara cepatnya V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Maka menentukan percepatan bendanya A sama dengan G sin theta per 1 tambah K, dengan theta adalah sudut kemiringan terhadap bidang horizontalnya. K di sini adalah bilangan real inersia bendanya. Seperti bola pejal 2/5 mr kuadrat menentukan I-nya. Berarti K itu adalah 2/5. Kalau katrol itu setengah mr kuadrat, maka K-nya adalah setengah. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lihat contoh, sebuah bola pejal dengan jari-jari 0,5 meter dan bermasa 3 kg berada di puncak bidang miring dengan ketinggian 2 meter. Bola pejal kemudian menggelinding menuruni bidang miring. Berapakah kecepatan bola di dasar bidang miring? Momen inersia untuk bola pejal adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Maka K-nya adalah 2/5. V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Diisikan semua nilai, maka akan diperoleh kecepatan bola di dasar bidang miring adalah 5,35 meter per sekon.
Demikian untuk hari ini. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Tetap di rumah, tetap semangat, dan jaga kesehatan.